Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah keramahan, bukan kemarahan. Satu hari ada seorang muda bawa orang tuanya yang sudah lanjut usia, sudah lemah, ajak makan ke satu restoran. Ya, karena sudah tua, sudah lemah, jadi ketika makanan datang, anak muda ini yang suapin ke mulut ayahnya. Tapi ayahnya sudah tua, ya, sambil suapin makanan jatuh-jatuh, ada yang jatuh ke pakaian, jatuh ke celana, jatuh ke meja, ya, jatuh juga ke tanah, ke lantai. Pemuda itu dengan sabar, penuh ramah, keramahan dan hangat, tetap layanin papanya sambil bersihin setiap kali itu yang jatuh-jatuh makanan gitu ya. Sampai kemudian ya bisa habis. Banyak orang pengunjung yang lihat sebenarnya ada jijik ya, makanan ambil-ambilin gitu di lantai juga ambil-ambilin gitu ya. Mau-maunya nih orang muda ini gitu ya. Tapi pemuda itu dengan tenang tetap melayani ayahnya sampai habis. Udah habis, dia tuntun bawa ke wastafel, dia bersihin mulut ayahnya, badannya juga, ya. Dia kemudian sisir rambut papahnya, ayahnya, dia pakein kacamata, dan terus dia pelan-pelan jalan ke kasir, dia bayar lunasin, ya. Ketika jalan ke pintu, keluar, ada seorang tua, panggil anak muda. Oh ya, ada apa? Kamu gak sadar, kamu ninggalin sesuatu di restoran ini? Enggak ada ya, saya gak tinggal apa-apa ya. Ada, apa ya? Kamu tinggalkan contoh dari seorang muda yang tetap mau ramah, tidak marah-marah kepada ayahmu yang sudah tua dan lemah tidak berdaya. Terima kasih anak muda. Terus tiba-tiba banyak dari pengunjung di restoran itu pada berdiri juga, ya, dan tepuk tangan, ya, karena anak muda itu sudah kasih contoh dari seorang yang ramah, gak gampang marah-marah, gampang cengkel melihat ayahnya nyusahin dirinya. Saudara-saudara, satu hari kita juga bukan cuma ninggalin restoran, kita bakalan tinggalkan dunia ini. Ketika kita tinggalkan dunia ini, orang-orang yang tahu dan kenal kita kira-kira akan ngomongin apa tentang kita? Apa mereka juga bukannya ngomongin tapi berdiri sampai tepuk tangan karena melihat hidup kita kasih contoh tentang keramahan? Atau mereka diam aja ya karena ini kematian yang gak pantas lah ngomongin yang jelek, cuma di hati kita tahu bahwa sayangnya orang ini hidupnya tukang marah-marah dan gampang marah-marah. Udah marah-marah pasti nyakitin hati orang. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita itu jadi orang Kristen yang ramah? Jangan jadi orang Kristen yang gampang terus suka marah-marah lagi. Dari Yesus kita belajar caranya. Bagaimana caranya? Cara pertama, yuk kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Jangan kita sibuk sedemikian rupa sampai tiada lagi waktu untuk Tuhan. Lukas kasih contoh tentang Marta. Marta itu senang melakukan yang baik. Waktu Yesus datang, wah dia mau melayani Yesus. Ya, jadi baik sekali dia. Tapi ada yang satu yang kurang yang Yesus katakan tentang Marta. Marta itu sibuk
sekali. Artinya terlalu sibuk. Sibuknya sedemikian rupa. Sebenarnya Yesus senang-senang aja sih disiapin hidangan, kasih minuman juga. Tapi nggak usah macem-macem lah. Satu cukup. Ya, satu hidangannya cukup. Mau pisang goreng ke, mau ubi goreng ke, ubi rebus ke, dan minuman mau air putih ke, mau air teh ke, mau anggur ke, cukup. Kalau itu cuma yang dilakukan oleh Marta, dia masih punya banyak waktu untuk kasih waktu perhatian buat Yesus, dengerin Yesus seperti adiknya Maria. Tapi sayangnya terlalu sibuk mau nyiapin macam-macam segala macam. Dan kalau orang udah sibuk gimana? Biarpun melakukan yang baik, suka jengkel, merasa aduh repot banget, nggak ada yang bantuin. Lalu jadi apa? Sensitif. Jadi suka apa? Gampang marah-marah. Dan itu yang terjadi kepada Marta. Akhirnya dia mulai marah-marah. Dia berani deketin Yesus, berani juga tegur Yesus dan bilang, Yesus, jangan biarin dong adik saya nggak bantuin saya, suruh dong dia bantu saya. Sampai Yesus bilang, Marta, Marta, kamu sibuk sekali dengan begitu banyak hal, padahal bukan itu yang aku suka. Aku suka kamu kasih waktu, dengerin aku, sama seperti adikmu. Nah, sehari-hari gitu kira-kira kita juga. Kita itu bisa melakukan banyak yang baik loh, ya. Cari uangnya baiklah, ya. Lakukan hobi, oh itu juga bagus, punya hobi, apalagi hobi yang baik gitu ya. Melayani, waduh itu juga bagus ya. Berteman, aduh itu kita butuh banget, apalagi di masa tua saya merasa butuh banget teman gitu loh. Tapi kalau kita itu terlalu sibuk begitu rupa, saudara-saudara, kita juga jadi gampang peka, gampang sensitif, gampang marah-marah, susah untuk ramah, sampai kita untuk kasih waktu peluk, cium ke anggota keluarga, gak ada. Gak ada lagi waktu buat berbagi cerita, suka duka, apalagi untuk mencurahkan isi hati yang penting banget. Gak ada waktu lagi lah bersenda gurau. Gak ada waktu lagi untuk makan bareng. Sibuk sekali. 24 jam itu kurang kayaknya. Tidak ada waktu lagi untuk saling mengatakan cinta satu sama lain kepada anggota keluarga lah. Yang kelihatan aja kita terlalu sibuk untuk beramah-ramah, untuk menyatakan kasih Tuhan. Apalagi kepada Tuhan yang gak kelihatan sekarang. Dulu aja di Marta kelihatan, tapi gak bisa kasih waktu. Apalagi sekarang Tuhan gak kelihatan, mau dikasih waktu sama kita. Rasanya yang ada sekarang bukan apa-apa. Saya sibuk, makanya stres mulu, marah mulu. Kehangatan, keramaan, udah gak ada lagi. Begitu loh. Kalau kita itu sibuk sedemikian rupa sampai gak ada lagi waktu buat Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kita baca juga ya bareng-bareng ya. 2, 3. Jangan kita abai dengarkan firman Tuhan untuk hidup yang berbuah sampai kepada hidup kekal. Wah, kalau yang ini kita belajar dari Maria. Kelihatannya Maria itu cuma dengerin firman Tuhan ya. Duduk di kaki Yesus dengerin aja gitu ya. Enggak melayani. Oh enggak gitu. Kalau kita baca kemudian justru menjelang saat-saat penting penyiapan Yesus akan mati. Enggak ada yang peduli. Tapi Maria disaksikan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 18.
Di sana dalam satu perjamuan di rumah Simon, di sana Maria hadir, Lazarus hadir, nggak dikatakan Marta hadir. Jangan-jangan Maria cuma satu-satunya perempuan itu. Sebenarnya nggak boleh, nggak pantas gitu. Tapi dia sengaja hadir untuk apa? Hadir di tengah laki malu-maluin. Untuk bawa minyak narwastu 1,5 liter loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senang minyak wangi buatan luar negeri ngerti deh berapa mahal satu botol. Jangan-jangan itu ratusan ribu sampai jutaan ya. Dia bawa 1,5 liter. Dan yang mahal harganya buat apa? Masa buat basuh kaki ya? Kita aja kalau semprot-semprot sedikit-sedikit, masa basuh kaki, gila ya. Buat basuh. Terus setelah itu dia pakai rambutnya buat keringin kaki Yesus. Itu bagaimana kamu bisa beramah-ramah kepada Yesus sedemikian rupa sampai mau merendahkan diri dan layani Yesus dengan penuh kasih, penuh pengorbanan, penuh hormat. Tahu nggak di mana rahasianya? Dia bisa, orang lain nggak bisa. Cuma nonton aja, paling kritik, buang-buang uang segala macam. Kuncinya adalah karena dia sudah mendengarkan Tuhan, membiarkan dirinya dipenuhi kasih Tuhan dan firman Tuhan. Tidak cuma pikirannya, tapi hatinya. Orang yang hatinya bisa dipenuhi oleh kasih dan pikiran Tuhan, dia sanggup untuk hidup ramah. Kalau enggak, sudah ramah cuma omongan aja. Gereja kita kan punya tema lu jadi gereja keluarga yang ramah lu, tapi berapa banyak yang ramah? Kalau ketemu tegur sapa. Apalagi yang bukan segolongan dengan kita, lebih tinggi atau lebih rendah. Cenderungannya cepat-cepat aja, buang muka. Itu kesempatan loh untuk ramah, tapi kita tidak pakai. Mungkin memang kalau hati kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan, seperti Maria gak akan bisa. Coba aja yang gak percaya, siapa yang masih hafal Matius 7 ayat 12. Ini ayat yang penting sekali ya, Matius 7 ayat 12. Yang berkata, segala sesuatu yang engkau ingin orang perbuat sama kamu, perbuatlah demikian. Itu berarti sebaliknya. Tapi segala sesuatu yang kamu gak ingin orang perbuat sama kamu, jangan perbuat juga sama mereka dong. Coba penuhin aja pikiran dan hati kita dengan satu ayat ini. Satu ayat ini aja. Terus apa yang terjadi? Kita gak bakal mau marah-marah sama orang. Kenapa? Saya juga gak mau orang sedikit-sedikit melotot sama saya, sedikit-sedikit bentak saya, sedikit-sedikit nunjuk-nunjuk saya. Saya gak mau. Ya kan? Sebaliknya, saya mau ramah kepada orang lain. Kenapa? Ya saya juga pengen orang lain ramah gitu ya. Tegur saya duluan, langsung sambut. Waduh dengan hangat. Saya, lihat gak? Betapa kita berubah. Cuma dengan satu ayat aja loh firman Tuhan. Terus gimana coba? Kalau pikiran hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan, gak sanggup marah lagi. Sanggupnya cuman ramah aja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya sayangnya kalau kita mau ramah dan gak gampang atau suka marah-marah, semuanya harus mulai di rumah. Harus mulai dari contoh orang tua kepada anak-anaknya. Video ini rada lama tapi bagus. Coba kita lihat. You are a deaf old stump. Please, louder, young man. Mahasiswa yang kurang ajar sama Can you profesor. repeat, please? Karena I tulis said, Darwin
published his work in 1859. Can you hear me, Your Deaf Highness? Stop it. Enough. Stop? Dia tidak But lulus why? ujiannya, terus dia I just want marah-marah to pass the sama exam. It's not gurunya. my fault that you are... Deaf, old, and no one needs you. Kamu tuli tua, nggak You dibutuhin. failed the Dikasih F, fail, gagal ujiannya. Dirobek Oops. di depan I think gurunya. I'll have to come back for a retake. I'll have you I'm expelled. afraid that won't happen. Gurunya ngusir. You do know who Harry Bloom is, right? He's Dia tanya, the kamu number nggak one tahu orang donor tua of this saya? entire Donor nomor Washington 1 di University. universitas ini. And oh, Dia he's my ayah saya. father. So, Can I continue? Bolehkah saya lanjutkan Can I? untuk dapat I'm ujian not lulus? afraid of your father. Saya nggak takut sama You'll be ayah. very disappointed to learn that it has raised a Kamu sudah kecewakan spoiled orang tua. brat. you'll regret it. Kamu Former akan deaf nyesel. professor. Profesor, kasihan profesor ini ya. Pulang ketemu ayahnya yang orang kaya, donor dari sekolahnya. Wait, but that's not fair. Hello? Hello? Dia dapat kabar buruk. Do you want apa? to tell me what was that about? Ayahnya tanya, No. Come on, what apa happened? itu? Tapi dia nggak jujur. Well, it's my business. Ayahnya Come on, paksa sit down and tell me. untuk ngomong. Well, Dan dia berbohong. I got scammed today Dia bilang at pergi the ke bengkel auto repair mobil. shop, and I mean I left the car for the oil change, and they ripped me off. Okay, let me talk to them. Bengkel nipu No, dia. that, I'll take care of Ayahnya it. suruh kasih nomor telepon. Nobody's gonna treat a bloom Telepon like this. bengkel. Come on. Okay. Dia ganti nomor bengkel itu dengan nomor profesornya, nama profesornya. Oh, gambar nomor telepon Now watch and profesor learn. diganti dengan nomor bengkel. I'm listening. Ayah This is telepon, Harry Bloom speaking, but I'm sure you already know who I am. You took marahin advantage of my son, and I will not stand for it. Do you understand? But Mr. Bloom, I have to say tell me, that my friend, do you Ini know nomor what? telepon Day is profesor. today, huh? But Mr. Bloom, we well, I'll tell you. Today is It's the 5th. I don't know if you have a lucky number, but I bet it's not 5. If you don't want today to be the last day of your professional career, you will apologize to my Begitu son kaya. and make things right with him. Do you Ayahnya understand? bisa You still got a time to make up for what you did. And I don't want to hear from you ever menghentikan again. profesi bengkel itu. That's how you deal with scammers. Anaknya senang karena berhasil nipu ayahnya. Oh, Mr. Bloom. Anak ini datang see. lagi kepada profesor. Can you hear me well? Ini kurang ajar sekali ya. There Sangat was a tidak ramah. misunderstanding yesterday. Misunderstanding. You gave me an Kamu F sudah kasih for the right nilai answer on the F exam. gagal. I'll give you an A. Wow. Has my Saya father mau done ganti so little to dengan change your nilai A, mind? katanya. You get nothing but A's from me till the rest of the term. Rupanya karena ditelepon tadi No. sama ayahnya. Okay, tell me, how can I make it up to you? There is one thing that can help our relationship harus saya lakukan? start from scratch. Dan anak muda ini bilang, You will come nanti kalau ngajar for your today's lecture wearing
this. Kamu mesti pakai ini di depan mahasiswa, atau kamu diberhentiin. Franz, this is too much. Ini Either udah wear the keterlaluan, mask kata profesor itu. or resign. Mau bikin malu saya. You don't want me to call my father again, Padahal dia right? mau tolong dia lulus ujian. See ya. Sampai ketemu nanti di ruang kuliah. Stop cramming. Get your phones out. Diajak This will be teman-teman sekarang great nontonin content. Today, profesornya. our beloved and honored professor will visually depict the evolution of a man. Yang pakai pakaian monyet, gorila. Wah, dia senang sekali, dia terkabul. Dia siapin pisang. The Suruh mask makan pisang is itu preventing supaya you from eating. kalau makan pisang itu kan Take it off. topengnya mesti dibuka, Don't be shy. kalau nggak bisa makan. Take it off. Take Ayo, lepasin, it off. lepasin Take topengnya. it Ayo, off. makan. Take Itu it pisangnya. off. Take it Ayo, off. makan pisangnya. Take it. Kaget profesornya ternyata ada di sampingnya. Siapa itu? Iya, betul. Ternyata Dad? bapaknya. Kagetnya. Well, is it funny now, son? Sangat kaya. Is it? Kamu should be lucu, grateful. lucu. Because you're lucky. Kamu mesti All of you are bersyukur. lucky Kamu beruntung that dapat Professor Anderson is Profesor a teacher. Anderson. And for your information, Ternyata Professor dia Anderson was guru also ayahnya my juga teacher. dulu. Okay? I've known Mr. Bloom for many years. And yesterday, after our conversation, I Dia realized sudah kenal banyak tahun. that he's missing some information. Profesor Because juga bilang, Harry Bloom would never act. sekedar saya tahu Thank you for saying this, Professor. And Ayahnya thank you for ini calling me. seorang We yang clear tidak out this membiarkan situation, didn't we? ketidakadilan. You're a real pride of this university. Dad, and you're a disgrace. Sit down. I don't know where I made my mistake. I don't know what Anaknya went wrong. membela diri. But I didn't raise you to be like this. Saya tidak mengajarkan Just a joke. Excuse me? cuma lelucon. It was just a joke. A joke? Well, obviously a bad one. Jelas Nobody's laughing. lelucon I'm taking yang back nggak your lucu. credit card. I'm taking back your car. Semua Everything. kartu-kartunya I'm blocking your diambil bank sama accounts. ayahnya, So from rekeningnya now on, you're on segala your macam. own. Do you understand? Do you understand? Maybe you will Dia learn a lesson. dimiskinin sama Or get ayah. some sense. Dad, just please, Dia minta belas go. kasihan sama ayahnya. We'll talk Dia at home. bilang, pulang, kita ngomong di rumah. Oh, Professor. Ayah ini minta maaf sama profesor. Usually I'm very strong with words, but Biasanya this dia situation kuat, just tapi leaves me. untuk hadapin ini absolutely dia nggak bisa speechless. ngomong apa-apa. I Dia guess malu, I need to thank you for tapi terima showing my kasih son's untuk true kasih tahu colors. sifat anaknya yang tidak People ramah, say that our children yang suka are a merendahkan orang. reflection of ours. And there is a very Dia merasa painful bahwa lesson for me today. anak-anak itu cerminan dari orang. I'm ashamed of my son, Dia malu and punya I'm anak. ashamed of myself. Dia malu sama dirinya. So please, for the last time, accept my sincere Dia minta maaf apology. yang tulus kepada profesor. I'm sure he'll improve Profesor bilang, because he's got a anak itu good bisa berubah. and fair membaik. father. Thank you. Thank you, Mr. Bloom. Tahu kenapa anak muda itu bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik ke depan, lebih ramah? Karena lihat, seorang ayah lihat anaknya tidak ramah, dia kasih hukuman yang tegas dan keras. Dia ingin anaknya berubah, sebab dia tahu ayahnya bahwa anak itu bisa jadi cerminan orang tua. Ya, Tuhan ingin kita jadi cerminan Tuhan yang ramah. Dan anak-anak kita bisa jadi cerminan kita juga yang ramah. Amin.